Teman-teman, ini khusus buat pemula ya. Banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih cara pasang benang, jarum, dan buat cara masang skoci ya. Bahwa ini cara buka ini buat ngebersihin gimana. Ini terutama buat pemula ya. Kalau yang sudah pengalaman ini ya nggak perlu lagi lah. Tapi boleh nonton, boleh dicek ya. Ini pertama benang ini kita masukkan ke dalam sini ya. Seperti ini ya. Ini kita telusurin sini. Ini masuk ke dalam sini ya. Kalau teman-teman tadi kurang ini nih, ada gambar panah ya. Lihat tanda panahnya, berarti ke bawah ya. Ini ke bawah, belok ini, ini ke bawah ini. Ya. Masuk dari sebelah ini kiri kanan ya, masuk dari sebelah kanan ya. Seperti ini. Nah, pastikan teman-teman ini masuk ke dalam bagian tension ini ya. Ini namanya tension nih teman-teman nih ya. Yang ada tanda nomor 1 sampai nomor 10 ya. Dia gunanya buat ngencengin dan ngendorin tarikan benang ini. Semakin angkanya besar, semakin kencang dia ya. Kemudian setelah lewat ini, kita ke bawah sini. Ini tanda panah ke atas ya, langsung ya. Panas. Nah, ini bagian yang terpenting nih. Di sini ada yang namanya pelatuk. Masuk bagian pelatuk, lihat nih. Ketika kita putar seperti ini ya, putar dia naik nih. Nah, seperti itu naik tuh, lihat. Ya kan? Masuk ya. Kalau teman-teman tidak masuk ke dalam sini, teman-teman pasti gagal ya. Pasti nggak ada jahitannya. Atau kadang-kadang ya kendor. Ini masuk sini, wajib masuk sini ya. Lihat. Nah, harus masuk. Teman-teman kalau nggak masuk sini pastilah gagal lah ya. Nah, ini usahakan masuk ya. Perhatikan masuk tuh teman-temannya benangnya ya. Lihat nih benang yang saya pegang. Lihat. Nah, usahakan benangnya masuk. Apa tanda dia masuk? Nah, dia ketika dia diputar, nah dia bergerak tuh ya. Lihat benangnya bergerak ke atas. Masukin ke bawah. Tinggal masukin ke bawah deh ya. Tinggal masukin ke bagian jarum. Masukin jarum ya. Kalau sudah masuk ke bagian jarum, nah, teman-teman tinggal langsung ke bagian pasang skoci ya. Ini skoci namanya nih. Ingat, skoci itu palanya di atas ya, atau tangkainya ya. Lihat, masukin spoolnya seperti ini teman-teman. Lihat, masuk. Kemudian ada bagian celah ini ya. Nah, masuk. Usahakan masuk ke celah ini. Kalau nggak masuk dia akan gagal lagi nanti ya, akan kendor dia. Nggak normal dah. Nah, usahakan seperti itu. Ini benangnya kita tarik ke sini ya. Jangan sampai di belakang ya. Depan sini. Nah, ini atas, di atas ya. Masuk ke bagian ini teman-teman ya. Mana nih teman-temannya? Masuk ini atas ya, jangan lupa. Nah, masukin nih sampai dia bunyi tek tuh ya. Nah, ada bunyi seperti itu ya. Berarti sudah oke. Nah, kemudian kita pasang benangnya ya. Kita pasang benang, lalu kita tes jahit. Oke. Pasang benang dulu deh. Nah, setelah benangnya dipasang ya, kita pancing. Pancing itu seperti ini namanya ya. Yang namanya dipancing itu benang atas ya, kita turun, kita putar ya. Ini kita putar ya, biar berjarum ke bawah. Lalu benang bawah harus ke atas ya, harus naiknya. Nah, ini sudah naik nih teman-teman. Benang bawah udah naik ya. Benang bawah naik ke atas. Kita tutup tuh dia punya ini penutupnya. Nah, kita tes seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tanda-tanda ini CBA. Kalau A berarti di sini ya. Kalau A berarti dia jatahnya langkahnya kecil ya. Stitchingnya ini mode sebutnya mode ya. Kecil. Nah, kalau B ya berarti agak besar dia. Agak langkahnya agak besar ya. Nah, kalau C dia lebih besar lagi. Kalau D bagaimana? Kalau D itu artinya dia buat zigzag. Nanti kita praktekin ya. Nah, ini kita
awal dulu nih, buat jat biasa dulu deh, jat lurus. Nah ini kita yang C nih, yang C artinya jahitannya agak lebar ya. Nah ini agak besar nih stitchingnya ya, langkahnya agak besar. Kalau kita mau kecil gampang, kita pindah ke B atau ke C atau ke A. Nah ini ke B deh. Nah ini agak kecil teman-teman langkahnya ini. Ya. Ini agak kecil ya. Nah, ini agak kecil. Ini agak besar nih ya, tadi yang pertama tuh. Nah sekarang kita praktekin yang ke D, yang buat apa namanya, siksa. Nah karena saya harus coba semuanya biar teman-teman paham. Nah ini siksa teman-teman ya. Nah siksa teman-teman lihat nih. Nah seperti teman-teman ya, bagus kan? Nah, sekarang kita kembalikan. Ketika merubah ini posisi mode ini, pastikan jarumnya harus di atas ya, jangan ada di bawah. Nah, di atas, kalau di bawah nanti mentabrakan. Kita kembalikan ke mode B ya. Oke teman-teman, udah paham semuanya ya. Nah, coba kita tes lagi biar teman-teman lebih jelas lagi. Ada yang bertanya, ini buat apa? Nah, ini reverse artinya buat stick balik ya, buat jalan mundur. Nih kalau teman-teman biasanya kalau yang pemula nggak tahu bagaimana sih jalannya buat matiinnya, buat biar kencang. Nah mundur nih gini. Nah itu mundur jalannya teman-teman ya. Mundur ya. Nah maju, tekan dia mundur. Oke. Nah mundur. Nah ini buat apa? Ini buat isi spool ya. Ketika kita geser ke kanan seperti ini, nah itu dia akan berputar nih, akan mengisi benang spool. Nah putar kan. Nah kalau dia ke kiri dia nggak mutar ya. Nah, oke. Saya cukup jelas teman-teman ya. Ini tipenya sama yang sebenarnya sama aja, mau tipe apapun sama sebenarnya ya. Nah, ini kan tipenya tipe merek butterfly, singer ataupun janome sama aja. Kalau yang tipenya ke depan seperti ini, artinya dia kurang lebihnya sama ya. Hanya perbedaan itu di sini. Biasanya kan ada petunjuknya nih, petunjuk gambar-gambar tanda panah. Ya ikutin aja tanda panahnya ini. Jangan terbalik, jangan di sini masuknya, berarti sebelah kanan ya. Nah, masuk ini nomor-nomor ini dari 1 sampai 10. Kalau teman-teman misalkan jahitannya ada kendor di bagian bawah, berarti antasa kendor tuh nggak balance artinya. Tinggal sesuaikan aja ini, mau nomor 3, nomor 4 sampai 5 sampai nomor 9 ya. Tapi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar angkanya. Kalau besar nanti tarikannya kencang. Nah, kalau tarikannya kencang itu dia akan mudah putus. Nah, ada yang bertanya juga bagaimana sih untuk merawat ini kalau misalnya ada yang kendor, misalkan ada yang apa namanya, cara buka ini, misalkan ada yang apa namanya tertinggal di dalam kotoran ya, benang ataupun kotoran. Ini gampang teman-teman, cabut dulu ininya. Setelah dicabut kita buka deh ininya nih, kiri ya, yang ini ke kanan, cabut. Nah teman-teman harus bisa nih ya. Nah buka ini gampang, ini bukanya ya. Lihat cara pasangnya lagi, kita masukin bentuknya seperti ini. Tapi yang tangan kiri atau tangan kanan nggak masalah. Nah pastikan dia masuk seperti ini. Setelah masuk, usahakan dia jangan sampai miring ya, harus rata center ya. Kita putar-putar begini. Kalau dia nggak keras, nggak macet, berarti artinya udah benar tuh ya. Masukin. Nah ini lihat nih tutupnya nih, ini ada pentilan di bawah nih. Pentilan di bawah ini sangat penting, ini buat masuk ke bagian yang celah-celah di bawah itu ya. Tuh ya pentilannya di bawah sini. Nah, biar pas. Ingat jangan terbalik ya, yang pentilnya di luar nih ya. Tuh oke. Udah seperti ini. Tutup deh ini tuh. Kiri, ini kanan. Nah,
Nah, terus kita putar seperti ini. Kalau dia diputar dia lancar, artinya nggak ada yang macet, nggak keras, ya berarti udah benar tuh teman-teman ya. Ya tinggal pasang lagi tadi skocinya di ini. Nah, udah masuk. Nah, ya teman-teman. Nah, untuk buka sepatu gimana? Misalkan ganti sepatu ya tinggal di tutorial aja di atas belakang nih, sentuh begini nih. Ya. Nah, jatuh tuh kan. Cara masang gimana? Nggak usah pakai obeng, tinggal dipasin di mana besinya tadi, ya. Seperti ini. Tinggal turunin di bawahnya tuh. Oh, sampai dia pas. Kalau dia belum pas, ulang-ulang aja. Nah, udah pas tuh. Kalau udah naik dia angkat ini berarti pas, oke? Demikianlah tadi cara memasukkan benang untuk mesin jahit butterfly, singer ataupun janome ya. Sama skocinya juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Rahmat P Channel.